Selamat pagi, selamat sahabat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Sabat tanggal 15 Oktober tahun 2022 dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Christ and His Righteousness. Dan di waktu yang lalu kita sudah menyelesaikan tentunya chapter-chapter sebelumnya ya. Chapter 11, 12 ya, dan saat ini kita masuk pada chapter 13. Judulnya Practical Illustration of Deliverance from Bondage. Ilustrasi praktis kebebasan dari perhambaan. Namun sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, di pagi Sabat yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau berterima kasih untuk semua rahmat hidup, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang menyertai pribadi lepas pribadi. Terima kasih sudah mengumpulkan kami di pagi Sabat ini Tuhan. Kami akan mempelajari karakter-Mu, dan kami rindu memiliki karakter-Mu. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Memberkati masing-masing kami yang mendengarkan. Memberkati kami dengan roh kerendahan hati, agar kami bisa menerima setiap pekabaran yang Tuhan izinkan kami dengar, seperti anak kecil. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami menyerahkan Bible Study ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menjadi Tuhan yang menjawab semua pertanyaan, menjawab semua kebingungan, keraguan-raguan kami. Bersama-sama dengan kami dalam Bible Study ini, dan biarlah apa yang kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpuji Engkau Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, saudara-saudara yang kekasih, di waktu saya kembali lagi ikut Bible Study, saya sempat ada di chapter 12 dan ini chapter 13 ya. Namun kita lihat di chapter 11 kemarin bahas tentang bagaimana doa Yosafat. Ya, bagaimana dia dengan iman memberanikan diri menghadap Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan di saat mereka ingin berperang, di saat mereka dalam situasi akan berperang. Dan doa Yosafat menjadi advice, jadi saran buat saudara dan saya, buat kita semua, untuk kiranya boleh memiliki doa yang sama. Ya. Dan kemarin kita belajar chapter 12. Chapter 12 kita diperhadapkan kepada bagaimana kita menang dari perbudakan dosa. Ya. Dan kalau bisa saya simpulkan kemarin, kemerdekaan datang kepada siapa saja yang percaya. Kalau saudara percaya, kemerdekaan itu menjadi bagian saudara, menjadi bagian saya. Ya. Sebab siapa saja yang percaya dalam namanya, ya, akan diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kebebasan dari hukuman akan datang kepada mereka yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Kebebasan, saudara-saudara. Kemarin kita bahas tentang bagaimana sebagai budak dosa. Dan melalui Yesus Kristus kita dapat kebebasan. Nah, dan kita mengenakan Yesus Kristus. Ingat penekanan waktu yang lalu adalah kita mengenakan Yesus Kristus melalui iman. Itu Galatia 3, 26 dan 27. Hanyalah oleh iman, maka Kristus akan tinggal di dalam hati kita. Hanya melalui iman. Iman siapa? Iman Kristus. Nah, kita akan lihat saat ini ada beberapa cerita Alkitab di chapter 13. Saya percaya saudara-saudara juga mungkin sudah baca. Ya, tapi sangat senang bisa kita bahas bersama-sama. Izinkan saya untuk menyelesaikan semua kutipan ini dan nanti kita datang pada akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Dan kita bisa mulai sekarang dari kutipan pertama. Ya. Di Lukas 13 ayat 10 sampai 17 dia bilang, marilah kita
pelajari beberapa ilustrasi kuasa dari iman, kuasa iman ya, tentang kebebasan dari perhambaan. Saudara-saudara, puji Tuhan, ini chapter 13 tidak kalah menariknya dengan chapter-chapter sebelumnya. Kita dapat sekali kekuatan melalui ini. Puji Tuhan. Ya. Marilah kita pelajari beberapa ilustrasi kuasa dari iman, kuasa iman ya, tentang kebebasan dari perhambaan. Ya, kita akan lihat ya. Oke, saya akan baca. Ya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar, saudara-saudara sudah tahu pelajaran ini, sudah tahu ayat-ayat ini ya. Tapi mari kita lihat bersama-sama. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Hari Sabat Tuhan Yesus mengajar ya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun mempunyai roh yang lemah sampai dia bungkuk dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Saudara tahu orang bungkuk bagaimana? Ya. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, kamu telah dibebaskan dari kelemahan." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan. Oh, saudara, terkadang kalau kita cuma baca Alkitab seperti itu ya, kadang tidak memberikan suatu roh untuk exciting, untuk semangat. Ya, puji Tuhan, waktu saya review pelajaran ini untuk kita sama-sama belajar saat ini, saya melihat betapa indahnya firman Tuhan. Kita lihat ya perbuatan Yesus. Hai, sebelum, coba perhatikan ya, banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, dia awali dengan engkau telah dibebaskan. Ya, kita lihat Maria Magdalena, dosamu sudah diampuni. Ya, banyak hal-hal yang mengawali. Ya, kita tahu kalau Yesus berkata, kalau hal-hal yang keluar dari mulutnya itu adalah firman. Jadi segala sesuatu itu dimulai oleh firman, firman Bapa melalui Yesus Kristus. Ya. Nah, kita lihat lagi. Jadi ketika Yesus bilang, "Ibu, engkau telah dibebaskan." Dan lihat apa mujizat yang terjadi. Perempuan itu bisa berdiri tegak, ya, menjadi normal kembali. Entah berapa tahun lalu, mungkin 18 tahun yang lalu dia tidak bungkuk atau dia mulai bungkuk. Tapi dia pada saat Tuhan jamah, ya, dia bisa berdiri tegak. Tetapi kepala rumah ibadat, nah ini masalah, saudara. Kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kita lihat ini roh Farisi. Kita lihat ini sifat Farisi yang suka mencari-cari kesalahan. Ya. Ada 6 hari, ini orang Farisi bilang ya, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, apa Tuhan Yesus bilang? Ya. Sebentar. Katanya, "Hai orang-orang munafik. Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya? Itu karena dia adalah keturunan Abraham." Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara lihat cerita ini? Ya. Ada 2 peristiwa di mana Tuhan memuliakan, lalu ada roh-roh Farisi. Ya. Kenapa disebut orang Farisi? Ya. Ada roh-roh Farisi yang dikemukakan di sini. Jadi 2 hal. Ya. Setiap, saudara-saudara perhatikan ya, setiap ada pekerjaan Tuhan, setan atau iblis tidak suka. Ya. Oke, kita jangan berkesimpulan, kita akan lanjut. Kita lihat dia punya kelanjutan ceritanya. Nah,
kita akan melewati pemimpin munafik yang suka mencari kesalahan untuk melihat akan mujizat itu. Perempuan itu telah diperhamba. Lihat ya, dari cerita di atas ya, kita lihat dia punya, mau dibilang konklusi juga tidak, tetapi istilahnya gambaran dari cerita di atas. Kita lihat ya, jadi ini pemimpin munafik ya, pemimpin munafik yang suka cari kesalahan ya. Kita lihat, perempuan itu telah diperhamba. Kasus ya, dia sudah diperhamba. Kita juga, saudara dan saya. Oleh karena ketakutan kita akan kematian, telah diperhamba seumur hidup kita. Saudara takut mati kan? Kita tidak bisa menyangkal hal itu. Ya. Kita bukan ada di daerah perang, lalu semangat berkobar untuk saya mati untuk negara. Bukan seperti itu. Kalau dulu pahlawan-pahlawan kita seperti itu, mereka tidak ada pilihan. Tapi kita datang tentang perjuangan iman. Ya. Kita takut mati dan kita diperhamba seumur hidup kita. Setan telah mengikat perempuan itu, demikian juga setan telah menempatkan jerat-jerat bagi kaki saudara dan saya. Ya, menawan kita. Istilahnya ini beda kasus ya. Setelah ada cerita itu, kita lihat seperti apa. Perempuan itu sama sekali tidak dapat berdiri tegak. Saudara, bawa pikiran saudara saat ini kepada siapa yang pernah saudara lihat bungkuk. Ya, saya pernah lihat orang bungkuk di tempat saya di kampung, ada seorang wanita juga yang bungkuk. Ya. Dan dia cukup menderita. Walaupun saat itu dia tidak merasakan sakit, tapi karena sudah terjadi kebiasaan ya. Perempuan itu sama sekali tidak dapat berdiri tegak, tidak tegak seperti kita. Nah, kesalahan-kesalahan saudara, kesalahan-kesalahan saya juga telah membelenggu kita sehingga kita tidak dapat memandang ke atas. Waktu kita posisi bungkuk, kepala kita, wajah kita cenderung menghadap ke tanah. Ini fakta. Ya. Saudara dan saya, kita ini bungkuk lama. Ya, kita terbelenggu oleh dosa-dosa, dan kita ini budak daripada dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ya. Dengan firman dan jamahan Yesus membebaskan perempuan itu dari kelemahan-kelemahannya. Sekarang kita memiliki imam besar yang sama di surga, yang penuh belas kasihan. Saudara pandang pada Yesus, saudara pandang ke atas. Kita melihat imam besar kita di sana yang membebaskan saudara dan saya, yang merasakan kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Dan firman yang sama itu akan membebaskan kita dari kejahatan. Tapi masalahnya, kita memiliki iman sebesar biji sesawi enggak? Ya. Makanya ini sulit untuk dijelaskan. Sulit untuk dijelaskan itu seperti apa? Kalau saya bilang, apakah kita memiliki iman sebesar biji sesawi? Kita harus lihat awalnya dari mana. Bagaimana kita bisa memiliki iman sebesar biji sesawi? Ya, kita lihat konsep willing to be make willing, mau untuk dijadikan mau, ya, oleh Tuhan. Saudara mau nggak punya iman? Itu awalnya. Kalau kita melangkah dengan Tuhan dari awal, ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya dan Tuhan menumbuhkan iman kita yang ada, Tuhan mempertambahkan iman kita dengan kuasanya. Semakin bertambah iman itu, semakin besar, bahkan mungkin lebih besar dari biji sesawi. Ya, banyak sekali mujizat, banyak sekali kuasa Tuhan yang mampu kita rasakan dan kita lihat. Ya, kenapa? Kita terhubung dengan Tuhan terus. Jadi Tuhan yang ada di sorga itu merasakan kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Dan firman-Nya itu memberikan kebebasan kepada saudara dan saya. Oke, kita lihat. Untuk masuk, apakah mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus itu dicatat? Apa alasan mujizat-mujizat ini ada di Alkitab? Kita lihat. Yohanes mengatakan bahwa
catatan-catatan itu bukan hanya untuk menunjukkan kesanggupannya, kemampuan Tuhan ya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi untuk menunjukkan kuasanya yang sanggup mengalahkan dosa. Dalam beberapa percakapan kita bingung ketika dari masa lalu kita ditransformer ke kehidupan pembenaran oleh iman, ya, bahwa hanya oleh iman banyak yang bergumul. Saya secara pribadi bergumul bagaimana melihat itu, bagaimana menerima itu. Dan saya percaya saudara-saudara yang lain juga mengalami hal yang sama. Yang dari dulunya berjuang supaya saya tidak berdosa, saya berjuang supaya saya tidak bikin kesalahan, ya. Alkitab bilang perbuatan baik saya itu kain lara di mata Tuhan. Aduh, saudara. Tetapi kebiasaan ini sudah terbentuk lama. Saya jangan ini, saya jangan itu. Saya jangan ini, saya jangan itu. Dan itu semua saya melakukan. Datang kepada pemahaman takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, pemahaman saya dulu, saya ulangi ya, ini sudah beberapa kali saya suka ulangi waktu saya diizinkan Tuhan membawakan Bible study. Saya ulangi, pemahaman saya dulu tentang ayat ini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, adalah saya jangan sampai bikin dosa hari ini. Saya jangan sampai bikin kesalahan hari ini. Kalau saya berdosa, saya ketakutan, saya ngeri. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Nah, saya berjuang supaya hari ini, supaya hari-hari saya tidak melakukan dosa. Saya berjuang. Saya takut dan gentar kalau saya berbuat dosa. Saudara, ketika Tuhan izinkan belajar pembenaran oleh iman, di situ kita lihat ayat ini merujuk, saya takut dan gentar kalau saya yang mengerjakan keselamatan itu. Saya takut dan gentar kalau saya yang tidak berdusta. Kalau saya yang melakukan, saya tidak berdusta. Saya takut dan gentar kalau saya yang berhati-hati untuk tidak berdosa. Ini pemahaman konsep pembenaran oleh iman. Ya. Saya takut kalau saya mengerjakannya. Bukan saya bangga, saya tidak berdosa hari ini karena saya berjuang untuk tidak berdosa. Hati-hati, saudara. Tipis sekali kebenaran dan kesalahan. Dan setan mau itu. Baik, kita kembali ke topik. Jadi, kenapa mujizat-mujizat itu ditulis di Alkitab? Yohanes mengatakan bahwa catatan-catatan ini bukan hanya untuk menunjukkan kesanggupannya, menyembuhkan penyakit, tetapi untuk menunjukkan kuasanya yang sanggup mengalahkan dosa. Saudara percaya atau tidak? Yohanes berkata, ya, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Tuhan, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke, saudara-saudara, sejauh ini saya mau kasih kesempatan, tapi tolong dibatasi 2 menit ya, jangan lebih, supaya kita bisa atur waktu dengan baik untuk komentar. Siapa saja silakan. Ada yang mau menambahkan dari yang sudah kita bahas ini? Ada sanggahan? Oke, kalau belum ada kita lanjut. Memang masih oke. Jadi di sini telah dicatat supaya saudara dan saya ya melalui iman memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kita melihat bahwa mujizat-mujizat itu dicatat sebagai ilustrasi pelajaran tentang kasih Kristus, tentang kehendaknya untuk membebaskan saudara dan saya.
dan tentang kuasanya yang mengalahkan pekerjaan-pekerjaan setan baik dalam tubuh maupun jiwa kita. Ini kita lihat prinsip. Makanya kan tempo hari sempat kami diskusi dengan beberapa sahabat-sahabat yang ada di sini, ada Sister Wasti, ada Sister Kristi. Kita melihat bagaimana sih pembenaran oleh iman yang sedang kita pelajari ini bisa efeknya terjadi kepada kita secara langsung. Kita lihat loh, karena terjadi kebingungan kan, kebingungannya begini. Setelah mempelajari, setelah datang kepada pemahaman pembenaran oleh iman ini, kita terasa yang dulunya ketat, yang dulunya jaga ini jaga itu, ya kita jaga jangan sampai ini, jangan sampai itu. Setelah kita datang kepada pemahaman ini, membiarkan Tuhan yang melakukan di dalam kita, karena memang kita nggak bisa melakukannya, kita nggak bisa mengalahkan dosa, Tuhan yang melakukan dalam kita. Kesannya kok kita kayak liar, membiarkan Tuhan. Yang dulunya tidak ini, akhirnya jadi ini, jadi itu. Saudara-saudara, ini proses. Proses antara iman kita yang sedang bertumbuh, percaya nggak firman-Nya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan tubuh saudara dari penyakit dosa atau tidak. Jiwa kita ini sakit, kita kayak perempuan tadi bungkuk. Ya. Semua unsur-unsur dalam tubuh kita lemah. Nah, satu mujizat lagi yang berhubungan erat adalah peristiwa yang dicatat dalam pasal ketiga buku Kisah Para Rasul. Ya, pasal 3 ya. Saya tidak akan mengutip seluruh pasal, ya. Wagoner bilang, tapi saya mengajak para pembaca untuk mengikutinya dengan seksama. Oke, mari kita lihat. Petrus dan Yohanes bertemu dengan seorang pria berumur di atas 40 tahun yang lumpuh sejak lahir. Petrus dan Yohanes bertemu orang lumpuh ya sejak lahir. Dia sedang duduk meminta sedekah dan Petrus merasa terdorong oleh Roh untuk memberikan pria itu sesuatu yang lebih berharga dari emas dan perak. Katanya, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Ya, ayat 6-8 ya. Mujizat yang jelas terlihat dan nyata ini mengakibatkan keheranan besar di antara orang banyak. Dan ketika Petrus melihat keheranan mereka, dan ketika Petrus melihat keheranan mereka, Petrus lihat kok mereka heran, gitulah. Dia menyatakan bagaimana keajaiban itu bisa terjadi. Katanya, ini Petrus bilang. Sorry, ini kursornya ada masalah sedikit. Tapi saya coba. See, doesn't work. Hai, ini katanya ya. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Lihat ya. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan anaknya. Jadi Petrus dan Yohanes ini melihat orang-orang ini heran, seakan-akan melihat, wih, mereka berdua ini yang menyembuhkan orang itu. Tapi di sini lihat bagaimana mereka memuliakan Tuhan ya. Bagaimana mereka bilang Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan nenek moyang ya kita telah memuliakan anaknya yaitu Yesus yang kamu serahkan. Tetapi Tuhan telah membangkitkan dia ya. Dia dari antara orang mati. Kesaksian bagaimana tentang Yesus ya. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi bahasa singkatnya, kalian yang menyalibkan Yesus itu loh. Ya, dia sudah dibangkitkan ya. Dan dalam namanya loh, dalam namanya Yesus ya, melalui iman dalam namanya telah menguatkan orang yang kamu lihat ini, yang kamu kenal ini. Dan iman itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua.
itu loh Yesus yang kalian salibkan itu, ya, yang memberikan kesembuhan ini, ya. Kami pakai namanya, pakai nama yang kamu salibkan itu loh. Itu yang Petrus dan Yohanes mau bilang. Oke, kita datang kepada bedah kasus lagi. Oke, sekarang kita akan membuat aplikasinya. Kita lihat ya. Pria itu sudah lumpuh sejak dari kandungan ibunya. Ya, artinya masih dalam perut itu udah lumpuh. Tidak mampu menolong dirinya sendiri. Saudara tahu orang lumpuh kan tidak berdaya. Dia rindu untuk bisa berjalan. Tetapi dia tidak dapat melakukannya. Susah. Seperti Raja Daud, kita semua juga berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sebagai hasilnya, secara alamiah, kita sangat lemah. Kita tidak dapat melakukan hal yang kita ingin lakukan. Ya. Seperti pria itu, tahun-tahun yang bertambah semakin membuat dia lebih sukar untuk dapat berjalan, sebab tubuhnya bertambah berat, sementara kakinya tetap lemah. Demikian juga dengan perbuatan dosa saudara dan saya yang berulang-ulang. Semakin bertambah usia kita di dalam dosa itu, semakin kuat dosa dalam diri kita. Dan tampaknya mustahil bagi pria itu untuk dapat berjalan. Namun, nama Kristus, ya, oleh iman dalam namanya memberinya kesehatan dan kebebasan sempurna dari kelemahan. Demikian juga oleh iman, yaitu oleh imannya, oleh iman Yesus, saudara dan saya dapat disembuhkan dan dapat disanggupkan untuk melakukan hal yang tampak mustahil. Oke, silakan. Yang ada komentar, ada masukan, ada tambahan di bedah kasus ini. Ini aplikasi kan, applicable sekali dengan kehidupan kita. Silakan saudara-saudara. Apakah ada yang saudara lihat dari hal ini? Kita diberikan gambaran orang lumpuh, ya. Jadi orang lumpuh itu dibawa kepada kehidupan kita. Halo Kak Dolphin. Ya, Devi silakan. Kita sih tertarik untuk berbagi dengan yang cerita pertama ya tentang wanita itu. Ya. Di situ kan di awalnya ditulis di paragraf pertama. Kalau kita baca, kita ada pegang DP buku. Oke, saya ke atas ya, paragraf pertama ya. Jadi di situ ditulis, sekarang marilah kita mengambil beberapa gambaran mengenai kuasa iman untuk melepaskan dari perbudakan. Kemudian Pak Goner kasih cerita ini kan ya, cerita betul. Ibu ini. Jadi ibu ini telah diperbudak selama 18 tahun gitu. Ya. Dan keadaan ibu ini kan sama dengan keadaan kita ya. Kita telah diperbudak dari lahir bertahun-tahun. Ya. Dan Pak Goner juga jelaskan itu ya. Oleh dosa, oleh setan begitu. Jadi ini kan penyembuhannya secara fisik ya, tapi di sini ditulis juga bukan fisik. Jadi dosa-dosa kita juga ya. Jadi kita sudah diperbudak oleh dosa selama bertahun-tahun, dan kita tertarik mau berbagi dengan kata-kata Yesus ini. Dia cuma bilang dia bilang, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Jadi Yesus berkata satu perkataan, kemudian dia menjamah ibu itu dan sekejap ibu itu sembuh. Jadi kita lihat ya, saya menarik sekali di sini dibilang Yesus berkata menjamah dan sekejap dia sembuh. Dan bayangkan, kita sih cuma bayangkan ya ketika Yesus datang dan berkata kepada saya begitu, kamu sudah sembuh. Jadi dosa-dosa saya dengan sekejap gitu telah sembuh, dan itu memang kenyataannya seperti itu ya sebenarnya. Jadi kita itu hanya menyadari dan mempercayai kata-kata Tuhan ini,
Dan dosa kita itu dengan sekejap sebenarnya bisa sembuh kalau kita percaya. Jadi, kuasa iman untuk melepaskan kita dari perbudakan ini, jadi, usaha apapun bayangkan ibu itu sudah di dalam keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa, terus disuruh harus ini, harus itu, kan nggak bisa ya. Kita hanya mempercayai, perkataan Yesus, menyadarinya dan kita itu dengan sekejap akan sembuh gitu, bisa menyembuhkan, dosa-dosa kita dan kita bisa lepas dari perbudakan dosa. Itu yang kita juga, torang bahas-bahas waktu lalu ya, dari dulu kita dididik itu harus, bikin ini, bikin itu, Ya, supaya kita selamat. Itu kan yang betul. kita kan diperbudak dengan itu ya. Tapi sekarang kita dapat kabar baik, sebenarnya simpel saja ya untuk keselamatan. Kita hanya mempercayai perkataan Yesus, menerimanya, dan kita akan disembuhkan itu dengan sekejap. Kenapa tidak bisa dengan sekejap? Karena kadang, tapi kan begini, kita masih ada terbeban dengan harus bikin ini, harus bikin itu, makanya kita tidak bisa dengan sekejap untuk disembuhkan. Tapi kita kalau terima perkataan Yesus, mengaminkan, menyadarinya bahwa Yesus sudah menyembuhkan dosa-dosa kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa, itu dengan sekejap kita bisa diselamatkan ya, bisa disembuhkan. Jadi itu sih tambahan saya, Kak Dolphin. Jadi ini sebenarnya sederhana ya untuk, bebas dari perbudakan dosa dengan sekejap ini. Sederhana, hanya menerima aja, menyadari, menerima, percaya dengan perkataan Kristus bahwa sekarang kita sudah diselamatkan seperti ibu ini, kita sudah, disembuhkan dari penyakit-penyakit dosa kita gitu. Kita hanya mempercayai itu dan Tuhan akan, kita punya kekuatan untuk, lepas dari dosa. Jadi itu ya sih tambahan saya dari cerita yang pertama. Terima Terima kasih. terima kasih, puji Tuhan tambahan yang, luar biasa ya, karena memang itulah yang terjadi. Tapi, pertanyaannya begini, eee, yang kayak Devi bilang tadi, sesederhana itu Tuhan, hanya percaya saja. Dan kalau kita bicara tentang percaya, kita bukan kepada konsep dari beberapa, eee bagaimana ya mau bilang, dari beberapa denominasi yang lain yang mau bilang, eee, bahwa asal percaya saja kita sudah pasti selamat. Jadi konteks asal percaya saja di sini, silakan Anda bikin dosa saja, silakan makan makanan haram, ya, makan-makan saja, asal percaya Yesus kita diselamatkan. Bukan konteks percaya seperti itu, saudara. Hati-hati, ya. Jadi yang Sister Devi juga bilang tadi bahwa saya bisa merasakan apa yang Sister Devi bilang tuh. Iman kita sebesar apa gitu loh untuk percaya nggak Tuhan bilang bahwa aku akan melakukannya di dalam kamu sehingga kamu sembuh. Ketika kamu tidak berdusta, aku yang melakukannya itu. Percaya nggak kita bisa begitu? Saudara percaya nggak sakit penyakit kita ini akan sembuh? Saudara percaya nggak kita akan dipulihkan? Kita disucikan? Saudara percaya nggak kita dalam proses saat ini? Itu yang disebut imannya Kristus. Kembali lagi, saudara memiliki iman Kristus nggak? Jadi, saudara kita lihat ya kebaikan Tuhan membentuk kita. Oke, ada yang tambahan lain, masukan lain, silakan. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Jadi kembali lagi ya, kita lihat sebagaimana pria yang lumpuh itu dari kecil, ya dari dalam kandungan, ya kan dia umurnya di sini dibilang kurang di atas 40 tahun. Kalau ibu tadi 18 tahun, ini di atas 40 tahun. Dari lahir ya sampai di atas 40 tahun itu, sampai dia dapat kesembuhan ya dalam nama Yesus melalui hamba-hamba Tuhan, penderitaannya banyak. Waktu dia menderita panjang ya. Dan semua ini membuat unsur-unsur tubuhnya lemah, diaplikasikan kepada kita. Demikian juga dengan perbuatan dosa yang kita ulang-ulang lakukan. Semakin bertambah
usia semakin kuat dosa dalam diri saudara dan saya. Ya. Ini dosa yang diulang-ulangi, saudara. Apakah kita masih memiliki dosa-dosa kesayangan yang diulang-ulangi? Ya. Sebagian orang sadar, sebagian orang terbeban, sebagian orang melihat itu dosa dan merasa sedih, merasa kadang kecewa. Aduh Tuhan, bagaimana saya mau lepas dari dosa kesayangan ini? Saya jatuh di hal yang sama, Tuhan. Ya. Orang-orang yang menangis, ya, di bawah kaki Yesus, ya, seperti ini, orang-orang seperti ini merindukan kebebasan, merindukan kelepasan dari dosa itu. Bagaimana kita tidak melakukan dosa itu lagi? Ya, saya memiliki kerinduan yang sama. Tuhan Yesus bebaskan. Tapi bagaimana, saudara? Apakah kita percaya? Di chapter 12, ya. Kita chapter 12 saya mau ulangi kutipannya, ya. Yang kita bahas kemarin. Kebebasan dari hukuman akan datang kepada mereka yang tinggal di dalam Kristus. Ya. Yang tinggal. Terhubung nggak kita terus dengan Tuhan? Atau yang sering kita bahas, on off, on off. Hari ini terhubung, besok tidak. Hari ini terhubung, besok. 1 minggu terhubung, minggu depan tidak. Yang tinggal. Tinggal artinya apa, saudara? Diam bersama Kristus, bersama-sama setiap hari. Iman kita terbentuk. Saya baca terus, ya. Dan kita mengenakan Kristus melalui iman. Hanya oleh iman maka Kristus akan tinggal di dalam hati kita. Saudara percaya nggak firman Tuhan pagi hari ini? Ya. Saudara mau nggak dapat kelepasan? Saya mau dapat kelepasan. Tapi percaya nggak firman ini? Wagoner. Eti Jones. Siapa dia? Bukan Ellen G. White. Men, Tuhan utus 2 hamba ini. Ya. Untuk memberikan, apa di situ dibilang? Precious. Ya. Precious. Berharga. Ya, pekabaran ini berharga. Ketika kita percaya, ya, kita apa? Diberikan kesehatan, kebebasan sempurna dari kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Demikian juga oleh iman, yaitu oleh imannya kita dapat disembuhkan dan dapat disanggupkan untuk melakukan hal yang tampaknya mustahil. Loh, ketika saya tinggal dengan Yesus, saya bersama-sama dengan Yesus, saya percaya Yesus yang melakukan dalam saya, ya, melihat ke belakang, dosa kesayangan saya tidak terjadi lagi. Bukankah itu satu kesukaan, saudara? Saya tidak contoh, saya tidak berdusta lagi. Dulu saya tukang dusta, saya tukang bohong. Tapi itu tidak terjadi lagi. Aduh, puji Tuhan, siapa yang mengerjakan? Makanya ada ayat, berbanggalah, bersukacitalah di dalam Tuhan, berbahagialah di dalam Tuhan, berbanggalah di dalam Tuhan. Nggak ada yang saudara bisa banggakan dengan saudara berhenti berdosa. Saudara tidak bisa berhenti berdosa. Ya. Di sini jelas, sudah ada dia dokter yang mau menyembuhkan sakit penyakit saudara dan saya. Dan hanya melalui dia, iman kepada dia. Saudara tidak bisa berhenti berdosa. Saya tidak bisa berhenti berdosa. Saya bisa buktikan itu. Saudara silakan cek. Siapa yang tidak berdosa di antara kita? Apakah saudara ada lihat ada orang suci di bumi saat ini? Siapa, tolong tunjukkan. Ini pertanda kita tidak bisa, kita tidak sanggup, ya, berhenti berdosa. Yang sanggup itu Kristus di dalam kamu, Kristus di dalam saya. Sebab hal-hal yang tak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Ayatnya kena di situ. Loh, saya tidak berdosa. Wih, firmannya betul loh. Wih, saya sudah tidak menipu orang lagi. Wah, saya sudah tidak pemarah lagi. Wah, kok saya bisa kontrol emosi saya? Saya sudah dihina, saya sudah dicaci maki, sudah diludahi.
Bahkan saya sudah ditempelin, kok saya nggak emosi ya. Saudara, itu ayat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu benar-benar ada. Nggak mungkin Tuhan izinkan itu ditulis untuk satu kebohongan. Dia adalah pencipta saudara dan saya. Bagi mereka yang tidak kuat, akan ditambahkan kekuatan. Siapa yang kuat di sini? Siapa di antara kita yang kuat? Ya, saya beriman, saya akan pilih kebenaran. Saya akan kalau disuguhkan kepada satu peristiwa yang harus memilih, saya akan pilih yang benar, saya tidak akan pilih yang salah. Saudara, itu kesombongan. Ingat, saudara tidak bisa pilih yang benar. Saya tidak bisa pilih yang benar. Ya, Kristus yang bisa memilih yang benar untuk Anda, untuk saya. Salah satu keajaiban iman seperti yang ditunjukkan dalam kasus orang-orang yang patut dihormati zaman dulu adalah bahwa mereka dari kelemahan dijadikan kuat. Ada banyak contoh di Alkitab. Oke, sejauh ini ada tambahan. Ada pertanyaan, kita jawab sama-sama. Tuhan yang menjawab. Brother Ebing, silakan. Halo. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Jadi dari pelajaran yang kita ikuti ada 2 kasus penyembuhan ya, yang pertama oleh Yesus kepada orang yang menderita kelumpuhan ya, roh yang lemah. Roh yang lemah yang membungkuk selama 18 tahun, kemudian kelumpuhan oleh udah 3 ya. Kelumpuhan oleh Petrus, dan yang ketiga adalah orang yang dari kecil ya. Dari itu kecil. yang Petrus, bro. Itu yang dari Petrus. Oh ya. Dan contoh-contoh ini dengan sangat jelas ya, penyembuhan itu terjadi tanpa meminta sesuatu dulu dari mereka. Baik Yesus maupun Petrus. Ya. Yesus menyembuhkan itu tanpa, kamu harus bertobat dulu ya. Ada syarat. Ada syarat gitu. Dan Petrus juga sama gitu, tanpa meminta sesuatu gitu. Kamu harus bikin pengakuan dosa dulu atau apa gitu. Dengan spontan, dengan belas kasihan, mereka mau menyembuhkan tanpa melihat keberdosaan dari orang-orang yang mereka sembuhkan. Dan di sini dari 2 pengalaman ini ya, kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan bekerja. Ya, yang pertama terhadap penyakit, ya Tuhan tidak memandang manusia, harus ada syarat dulu yang manusia buat untuk menyembuhkan. Tetapi di dalam tindakan Tuhan dalam menyembuhkan orang-orang yang sakit ini, kita belajar bagaimana Tuhan mau menyembuhkan jiwa manusia. Dari 2 pengalaman ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kondisi jiwa manusia sama dengan kondisi orang-orang yang disembuhkan ini. Sama sekali tidak mampu, tidak berdaya untuk melakukan sesuatu yang baik dari dirinya gitu. Tidak ada sama sekali. Orang yang lumpuh dari kecil sama sekali tidak bisa menghasilkan apa-apa. Gimana kalau kita minta orang itu harus buat dulu sesuatu gitu. Misalnya berjalan 5 meter atau 1 meter baru Yesus sembuhkan. Itu sama sekali tidak akan menolong dan sama sekali tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi dari sini kita belajar bagaimana kondisi manusia yang sesungguhnya terhadap penyakit ya, dan terhadap penyakit dosa. Itu sama sekali manusia tidak bisa melepaskan dirinya dengan keadaan-keadaan tersebut. Makanya teman-teman, dari pelajaran ini kita melihat bahwa ketergantungan kita sepenuhnya adalah pada firman Tuhan, pada kuasa Tuhan, ya, untuk kelepasan dari dosa. Dan di sini kita belajar ya, di sini kita belajar bagaimana Tuhan mendekati manusia dan Tuhan melepaskan kita manusia yang berdosa. Dan seperti yang tadi Sister Devi sudah jelaskan ya, bahwa sangat simpel sebenarnya. Sebelum Tuhan melakukan tindakan penyembuhan, Dia mengatakan dosamu, penyakitmu sudah disembuhkan. Kalau kepada wanita yang kedapatan berzina, bro tadi bilang sudah diampuni ya?
Ya. Dosamu sudah diampuni. Jadi sebelum tindakan itu terjadi, Tuhan telah menyatakan sesuatu kabar baik dulu kepada mereka gitu. Dan di sini kita bisa melihat ya bagaimana cara kerja Tuhan ya yang sangat berbeda dengan guru-guru palsu ya. Guru-guru palsu yang di sini kita dengan sangat jelas ya, guru-guru palsu ini sangat suka melihat kesalahan orang gitu. Ya. Termasuk orang yang keberatan kepada Yesus waktu menyembuhkan orang yang mengalami roh lemah. Guru palsu itu tidak senang gitu ketika Yesus melakukan penyembuhan. Dia komplain, kenapa dibuat pada hari Sabat? Wah, luar biasa. Jadi, teman-teman, kalau kita menyimak pelajaran-pelajaran ini, ada banyak sekali ya, ada banyak sekali berkat yang kita bisa dapatkan yang akan membebaskan kita dari bentuk-bentuk iman palsu yang banyak sekali berkembang saat ini ya, banyak sekali berkembang. Bagaimana Yesus memberi teladan kepada kita dalam menyembuhkan itu tanpa syarat. Di dalam menyembuhkan dosa itu pun tanpa syarat gitu. Semuanya sangat bergantung kepada dirinya yang menjadi sumber kekuatan dan kuasa manusia, baik penyembuhan maupun kelepasan dari dosa. Oke, itu aja bro, terima kasih. Suaranya belum di-unmute. Thank you, Brother Christian. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa ketika Tuhan mau menyembuhkan, dia nggak minta syarat. Ya, dia Tuhan yang baik, Tuhan yang benar-benar suatu keteladanan. Dia kasih lihat. Ya. Jadi kalau ada ajaran-ajaran Anda harus bikin ini, Anda harus bikin itu, hati-hati saudara. Selidiki, ya, selidiki sesuai nggak dengan firman Tuhan. Kalau itu sesuai, lakukan. Tapi kalau itu tidak, jangan. Ya. Sekali lagi, ketika kita juga bahas seperti ini, saudara jangan percaya saya. Saudara jangan percaya pembicara. Ya, berdoa kepada Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan untuk melihat apakah yang kita pelajari kebenaran atau kebohongan. Ya. Selidiki lagi supaya tidak tersesat. Ya. Oke, ada tambahan yang lain saudara-saudara? Sebelum kita lanjut ke kutipan berikut, silakan. Halo Kak. Ya. Silakan. Halo, suaranya kecil sekali dan tidak jelas. Kristi? Sudah jelas? Ya masih kecil sih, tapi coba saja. Iya. Iya, soalnya juga masih di mobil. Ada yang dengar Kristi, saudara-saudara? Putus-putus. Putus-putusnya. Halo Kristi. Halo, kedengaran? Ya, coba saja. Silakan. Tadi kan dibilang kasus penyakit yang secara fisik dan juga secara rohani ya. Ya. Kalau di yang secara fisik, tadi juga Brother Ebing sudah katakan bahwa kalau Yesus yang mau sembuhkan tidak pakai embel-embel, harus buat ini, harus buat itu. Ini ya versi iman yang benar kan, seperti itu. Terus yang saya mau tanyakan, bagaimana menarik kesimpulan dengan yang ada di buku Ministry of Healing, kalau tidak salah itu halaman 177, yang tentang bagaimana kalau mau menyembuhkan suatu kasus penyakit, baik itu secara fisik ya, kita harus tahu dulu dia punya masalah penyakitnya itu apa, dan harus ada kan reformasi, bertobat, pengakuan, baru itu penyembuhan itu menjadi suatu penyembuhan, dibilang bukan penyembuhan yang palsu, tapi penyembuhan yang sesungguhnya. Ini mau cari garis garis tengahnya, mau kasih masuk itu dengan cara pandang yang Yesus itu tidak tanpa embel-embel. Itu bagaimana? Ya, puji Tuhan saya ada jawaban. Ada yang lain punya jawaban? Silakan.
Jadi bagaimana mau sinkronkan apa yang Tuhan Yesus buat, ya, tanpa embel-embel orang itu bisa disembuhkan, ya, dengan di buku Ministry of Healing. Kita harus tahu kasusnya, bagaimana kita menyembuhkan, lalu harus bikin ini, harus bikin itu supaya nggak sakit lagi. Bisa Halo, dikasih brother. tahu halaman berapa? Topik apa? Halaman berapa dulu? Kita itu halaman 177. 177. Ya. Topik apa ya kira-kira itu? Oh. Oke, silakan, Brother Eric. Oke, minta maaf ini ada potong sedikit ini, Bing. Silakan. Oke, jadi baik, terima kasih. Memang tadi benar ya apa yang dikatakan oleh Sister siapa itu yang tadi? Kristi ya. Begitu juga dengan penyakit ya. Memang kalau ketika akan menyembuhkan satu penyakit tertentu itu harus didiagnosa penyakitnya penyakit apa ya. Ya. Kemudian nanti akan benar cara penanganan dari penanganan untuk kesembuhan dari penyakit itu sendiri. Dan memang prinsip kesehatannya seperti itu. Dan itu juga seperti prinsip dosa ya. Dosa itu adalah penyakit rohani seperti penyakit fisik ya yang tadi telah dijelaskan di dalam Bible study ini. Dan memang Alkitab telah menjelaskan sesungguhnya berbagai macam ya keberadaan, sifat dan keadaan dosa itu sendiri. Ya, kalau kita mau lihat dalam penjelasan dari Rasul Paulus tentang kedagingan ya, di sana ada berbagai jenis sifat dosa di sana dijelaskan. Kemudian sesungguhnya itu yang menguasai ya, yang menguasai akan dan menjadi penyakit rohani yang sesungguhnya mengikat kita. Dan memang kita harus mengetahuinya dan kita bersyukur bahwa firman Tuhan menjelaskan ya. Kemudian hukum juga menyatakan apa dosa yang menguasai atau yang mengikat diri kita. Dan sehingga ketika kita menyadari keberadaan dosa itu, kemudian pada akhirnya akan menentukan ya dosa seperti apa yang mengikat kita, dan jalan satu-satunya kita tidak akan bisa pernah menyembuhkan penyakit yang kita sadari ya, untuk khususnya keberadaan dosa. Mungkin itu bisa diaplikasi kalau penyakit secara fisik ya, kita bisa belajar tentang terapi herbal dan lain sebagainya. Tapi untuk khusus penyakit dosa, kita tidak bisa ya menjadi dokter bagi penyakit kita sendiri. Dokternya hanya satu ya, sebagaimana yang dijelaskan di Bible tadi ini, dokternya itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang sanggup menyelesaikan penyakit dosa yang mengikat kita. Dan memang saudara-saudara, berbicara tentang penyakit dosa ini sendiri, ini adalah sifatnya mengikat ya. Dia sifatnya mengikat, dia menekan, dia menguasai, dan memang ini yang terus terjadi sampai saat ini di dalam realitas manusia, di dalam dosa. Dan memang tadi dijelaskan bahwa memang itu sederhana, sangat sederhana. Jadi sederhananya adalah Yesus adalah dokter yang tepat karena dia telah mengatasi dosa ya, dia telah menyelesaikan masalah dosa melalui kehidupan, kematian dan pekerjaan pengantarannya. Selesai. Masalah dosa itu sudah selesai di dalam Kristus. Kita hanya melihat ya kebenaran itu. Jadi ketika kita melihat kebenaran itu, sesungguhnya pergumulan bagaimana kita menghadapi kuasa dosa itu sendiri itu sudah selesai ya. Orang tidak merasionalisasikan ya, oh kita tidak berdosa, tidak seperti itu. Bahwa kita memiliki dosa yang spesifik, ada bahkan dosa yang kita tidak sadari, yang sebenarnya itu adalah dosa. Tapi ketika Tuhan menyingkapkan, ketika Tuhan membukakan, dan itu sepertinya menekan kita, dan memang seperti itu ya, kalau ada dosa yang menguasai, itu hati kita akan terasa begitu berat, oleh karena hukum menuntut kita. Dan apa yang harus kita lakukan, itu kebenaran Injil telah menyatakan ya, yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada dokter itu sendiri, dan bukan nanti ya, atau Yesus nanti akan menyembuhkan, bukan seperti itu. Pekabaran pembenaran oleh iman, sekali lagi Yesus telah menyembuhkan, dan kuasa penyembuhan terhadap dosa itu sendiri kita telah miliki. Dan ketika kita melihat itu yang sesungguhnya akan
memberikan kita kekuatan. Itu adalah kabar baik yang luar biasa, yang kemudian pada akhirnya kita melihat bahwa kita telah disembuhkan dari dosa, dan kita mengalami itu. Dan ketika kita mengalami itu, nyanda-nyanda ada lagi untuk, oh Tuhan, kita belum siap, kita belum sanggup, kita belum layak, kita belum berada dalam keadaan ini, kita belum tidak berbicara soal masalah itu ya. Kita hanya melihat bahwa Yesus telah menyelesaikan masalah dosa itu, titik. Dan itu Yesus berkuasa menyelesaikan dosa itu di dalam kita. Dan ketika kita melihat itu dan percaya terhadap hal itu, kita telah menerimanya. Dan itu yang menjadi kabar baik, yaitu yang menjadi kabar kesukaan, yang menjadi sukacita bagi kita bahwa sesungguhnya kita yang lemah, kita yang berdosa, kita yang tidak sanggup, tapi Tuhan menyanggupkan dan Tuhan telah menyelesaikan masalah dosa itu di dalam kita. Nah, itu kita akan lihat nanti ya, bahwa ke depan kita di dalam kebenaran yang diberikan kepada kita, kita akan menghadapi apa yang dinamakan masa kepicikan Yakub. Di sana ada pergumulan dari tuduhan-tuduhan setan bahwa kita berdosa, bahwa kita tidak layak. Di dalam perjalanan itu Nyonya mengatakan bahwa hanya satu ya, yang akan menyanggupkan kita untuk kita dapat menang, yaitu kita melihat salib Kristus yang sesungguhnya telah menyelesaikan semua masalah dosa, dan itu pada akhirnya akan memberikan jaminan kepastian bagi kita bahwa sesungguhnya kita telah diselesaikan ya, dosa kita telah diselesaikan dan kita telah diselamatkan di dalam Kristus. Oke, itu Vin yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih, Brother Eric. Jadi kita lihat bukankah satu kelegaan, ya, satu kelegaan, saudara-saudara. Kita sudah ditebus, sudah menang. Yang masalah di sini apa sih sebenarnya? Oke, Brother Ebing tadi mau menanggapi Sister Christy. Bagaimana hubungannya dengan harus ini, harus itu? Sementara Tuhan di gambaran ini tidak pakai syarat. Ya, kalau kita melihat kitab Injil ya, pengalaman dari Yesus sendiri, tidak ada satu cerita di dalam Alkitab ya di mana Yesus ketika berhadapan dengan orang berdosa itu membuat satu syarat dulu. Ya. Kamu harus buat ini dulu. Nggak ada gitu. Bahkan kita bisa lihat ya dari kasus 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Yesus tahu persis 9-nya tidak akan berterima kasih kepada dirinya. Tuh. Tetapi Yesus tetap menyembuhkan 9 itu, sekalipun yang satu yang berterima ya kepada dirinya. Nah, dari pelajaran ini kita bisa lihat bagaimana Yesus itu menyembuhkan manusia dan bagaimana Yesus mendekati manusia. Ini Yesus loh gitu. Tidak ada satupun dari sifat Yesus seperti begini ya. Kamu bertobat dulu ya, kamu harus menyesal dulu, atau harus tinggalkan dosa dulu baru saya sembuhkan. Nggak ada satupun demikian. Jadi bagaimana kita memahami kutipan Ellen White bahwa ada semacam interogasi atau introspeksi yang harus terjadi kepada orang berdosa, yang orang sakit. Kita sangat setuju dengan apa yang Brother Eric tadi bilang. Di dalam penyembuhan itu ada semacam diagnosis untuk menentukan tepat tidaknya penyembuhan itu gitu. Jadi diagnosis ini tidaklah mengurangi niat orang untuk menyembuhkan. Jadi bagaimana kita menyembuhkan satu penyakit ya? Ya benar sekali bahwa kita harus mendiagnosis satu penyakit, tetapi mendiagnosis penyakit bukan berarti itu sebagai satu yang bertentangan dengan niat kita dalam menyembuhkan. Niat kita haruslah sepenuhnya menyembuhkan tanpa tanpa ada embel-embel gitu. Kita harus mengikuti teladan Yesus. Kita menyembuhkan bukan karena ada sesuatu dulu dari orang itu gitu yang jadi teman-teman ini sangat berbeda ya, sangat berbeda menurut saya. Bagaimana kalau kita mengajarkan bahwa orang ini harus bikin pertobatan dulu, penyesalan, penyiksaan terhadap dosa di dalam tubuhnya baru dia akan disembuhkan. Ini sangat berlawanan dengan kebiasaan Yesus gitu. Dan kita rasa ini harus digarisbawahi karena kita tahu bersama reformasi kesehatan itu telah menjadi modus penipuan besar-besaran yang membawa kemurtatan massal loh di dalam gereja kita. Yang kalau kita tidak paham bagaimana sifat dari Kristus itu sendiri, ya kita akan mengulangi kemurtatan yang sama loh. Oke, itu aja dulu bro. Terima kasih. Ya, terima kasih, Brother Ebing, tambahannya. Sister Christy, kita bisa melihat
hal-hal ini. Oke, thank you. Brother Ebi. Ya, jadi kita bisa melihat hal-hal ini adalah seperti ini. Apakah Nyonya White salah menuliskan? Ya. Apakah reformasi kesehatan salah? Ya. Tidak ada yang salah dengan reformasi kesehatan. Tapi bagaimana reformasi kesehatan itu dilakukan dengan pemahaman yang sesungguhnya bagaimana Tuhan mau kita itu sehat. Tubuhmu adalah Ka'bah Allah. Ya. Dan dengan pertolongan kuasa Tuhan, ketika semua itu kita lakukan, ya, reformasi kesehatan. Misalnya, saya hobi sekali makan bakso. Saya kalau makan bakso atau coto, itu saya luar biasa. Ya. Tapi dengan penyakit asam urat yang saya derita, hal-hal ini akan memperparah dan saya akan menderita terus. Saya akan sakit terus. Bagaimana supaya saya tidak tidak sakit lagi? Nah, ini yang Ellen G. White maksud dengan langkah-langkah itu. Ya. Apakah saya makan bakso terus atau saya makan terus kayak coto Makassar, kesenangan saya? Apakah saya makan terus itu akan menyembuhkan saya? Tentu tidak. Jadi diagnosa bahwa kalau saya makan ini saya sakit, itu tidak ada yang bertentangan dengan Tuhan menyembuhkan tanpa syarat. Ya. Jadi kita melihat di sini konsep. Ya. Dan saya percaya tidak ada kutipan yang akan bertentangan dengan Alkitab, firman Tuhan itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Dalam contoh-contoh di atas, contoh-contoh yang sudah kita lihat tadi, kita dapat melihat bagaimana Tuhan membebaskan dosa-dosa mereka yang percaya kepadanya. Ya. Ini kelegaan, kelepasan. Sekarang marilah kita memikirkan bagaimana kebebasan itu dipertahankan. Ini masalahnya, saudara. Yang kita sudah bilang tadi, on, off, jadi, nggak jadi. Nah, ini kasusnya bagaimana itu dipertahankan. Kita akan lihat ya. Kita melihat bahwa secara lahiriah, kita semua adalah hamba-hamba dosa dan setan. Kita hamba dosa, kita hamba setan. Dan segera setelah kita berserah kepada Kristus, kita berserah kepada Kristus, Tuhan ini Tuhan, ya, kita dilepaskan dari kuasa setan. Setan tidak berkuasa lagi atas kita. Contoh kasus. Dulu saya tidak berdusta, akhirnya dulu saya tukang berdusta, akhirnya sekarang dengan pertolongan Tuhan itu sendiri, dengan kuasa itu yang Tuhan kasih, ya, saya tidak berdusta lagi. Kalau ada kesempatan saya akan berdusta, saya enggan untuk melakukannya. Kenapa? Kristus itu yang melakukan dalam saya supaya saya tidak berdusta lagi. Kenapa? Kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita. Ya, ketika kita menyerahkan diri kita, menyerahkan pergumulan kita, kita izinkan Dia yang bekerja di dalam kita. Ya, dosa kesayangan. Saya jatuh dan jatuh lagi di dosa kesayangan. Ya, sebagai contoh. Saya mau dapat kebebasan. Tuhan, saya jatuh dan jatuh lagi di dosa ini, Tuhan. Ini aku serahkan kepadamu, Tuhan. Aku serahkan kepada Engkau, Tuhan. Tolong hambamu ini, tolong aku, Tuhan. Give mercy on me. Aku nggak sanggup lagi, aku jatuh dan jatuh terus, Tuhan. Ini aku serahkan. Saat kita menyerahkan, kita mengizinkan Tuhan bekerja. Untuk, ya, pertama-tama memberikan kita kebebasan tentunya. Kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita untuk sembuh. Paulus berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Ya, apapun yang dia bilang harus taati. Kita hamba kan? Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya. Jadi Tuhan kita siapa? Ya. Jadi ketika kita menyerahkan ini, Roma 6 ayat 16 ini sangat sekali. Dia sangat adil, sangat fair, karena dia memberikan apa istilahnya ya, satu batu dua burung. Dia mau bilang bahwa siapapun Tuhanmu, ya, Tuhan kegelapan atau Tuhan terang, itu kamu ikut. Tuhanmu yang mana? Ya. Yang
yang baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, Tuhanmu siapa, ya, atau dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Hanya ada dua, ya. Nah, jadi setelah kita dibebaskan dari perhambaan dosa, kita menjadi pelayan Kristus. Ya. Adalah benar bahwa tindakan yang menyebabkan kita bebas dari kuasa dosa sebagai jawaban dari iman kita adalah bukti penerimaan Tuhan terhadap kita sebagai pelayan-pelayannya. Iman, saudara. Sesungguhnya kita menjadi pelayan-pelayan Kristus. Tetapi dia yang menjadi pelayan Tuhan itu adalah seorang yang bebas. Sebab kita dipanggil kepada kebebasan. Jadi waktu kita melayani Tuhan, kita menjalankannya dengan sukacita karena kita sudah dibebaskan, kita sudah ditebus, ya. Dan ketika makanya dibilang pelayanan yang murni kepada Tuhan, ketika kita menyatu dengan Tuhan, indahnya pelayanan itu. Kita nggak akan menghitung-hitung diri kita nggak akan menghitung-hitung kesengsaraan kita. Waduh, nggak ada duit, bagaimana saya pergi melayani? Tidak akan ada kekhawatiran seperti itu. Ya, kita orang yang bebas ketika kita sudah menyerahkan semua penderitaan kita, pergumulan kita kepada Kristus. Dia yang melayani Tuhan itulah seorang yang bebas. Ya. Dan di mana roh Tuhan ada, di situ ada kebebasan. Di mana roh Tuhan ada, di situ ada kebebasan. Kalau kita bicara roh Tuhan ada, ya, artinya setiap roh Tuhan ada itu ada kebebasan. Saudara, kalau saudara Bible study, ya, kalau saudara belajar firman Tuhan dan semua itu jadi beban buat saudara, ujilah setiap roh. Ya. Tapi kalau pekabaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, ya, memberikan kelepasan kepada saudara dan saya, memberikan sebagai sebagai sesuatu yang, wah ini puji Tuhan luar biasa. Saya dapat kekuatan, saya dapat kebebasan, saya senang, saya bersukacita untuk firman Tuhan ini. Saudara, iman sedang dibentuk, iman sedang dalam pertumbuhan. Ada pertanyaan dari Sister Nina. Berdasarkan tulisan Paulus Roma pasal 7, manusia yang berdosa suka berbohong, suka menipu, suka berzina. Pokoknya kesukaan hanya melanggar hukum semata. Benar. Apakah pada saat ia bertobat, ia tidak lagi suka berbohong, tidak menipu, tidak berzina, tidak lagi kesukaannya melanggar hukum semata? Dia yang berubah jadi tidak melanggar hukum, atau dia yang sama sekali tidak pernah berubah? Mohon penjelasannya, saudaraku. Jadi di waktu-waktu lalu kita sudah bahas hal ini juga, dan ini dipertanyakan lagi, tidak masalah. Jadi kecenderungan kita manusia berdosa itu adalah bikin yang jahat. Kemarin ya di chapter 12 kita bahas ya. Pokoknya yang jahat-jahat, ya, kecenderungan. Tapi kita dalam satu sisi, ya, bahwa sebenarnya kita nggak mau bikin dosa itu, tapi itu yang terjadi, ya. Yang Rasul Paulus bilang benar, yang Sister Nina bilang tadi itu benar. Nah, pertanyaan Sister Nina, apakah saat ia bertobat, ia tidak suka lagi berbohong, tidak suka menipu, tidak berzina, tidak lagi kesukaannya melanggar hukum? Pertobatan yang seperti apa dulu yang harus dipertanyakan? Pertobatan yang seperti apa? Apakah pertobatan ini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh? Ya. Masa kalau kita sudah bertobat, benar-benar kita sudah serahkan, ingat ya, tanda kutip, benar-benar kita sudah serahkan, ya. Apakah dosa akan berkuasa lagi? Ketika iman kita percaya Kristus memberikan pembebasan, ya. Tapi serahkan dulu sama Tuhan. Apakah saudara Sister Nina yakin ketika kita benar-benar bertobat, ya,
ketika kita benar-benar serahkan kepada Tuhan. Apakah iman Sister Nina ya bertumbuh dan percaya firman ini bahwa kita benar-benar dibebaskan sehingga dosa tidak berkuasa lagi? Dibebaskan, bagaimana sih dibebaskan? Konteks dibebaskan. Dari saya seperti itu, ya. Jadi ada pertobatan yang benar-benar orang ini menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dari buah-buahnya kita akan mengenal mereka, melihat orang ini benar-benar bertobat. Orang ini tidak melakukan yang dia lakukan dulu lagi. Bagaimana Rasul Paulus? Dia bunuh-bunuh umat Tuhan. Ya. Tapi akhirnya dia tidak membunuh umat Tuhan lagi. Siapa yang membuat dia bertobat seperti itu? Pertobatan apa yang Rasul Paulus punya? Ya. Oke, mungkin saya kasih kesempatan saudara-saudara yang lain untuk bantu menjawab pertanyaan dari Halo, Bu. Silakan. Halo. Oke, baik, masih ada kesempatan ini untuk menanggapi. Silakan. Sementara menunggu ibadah dimulai. Jadi begini ya, Yesus tidak hanya oleh kebenarannya, tidak hanya membenarkan kita, tapi juga berkuasa untuk menjadikan kita hidup benar. Seperti itu ya. Jadi itu adalah pekerjaan pembenaran di dalam Kristus. Jadi dia bukan hanya membenarkan kita, tapi dia juga sanggup untuk menjadikan kita hidup dalam kebenaran. Dan itulah fungsi dari iman ya. Kita tidak bisa disanggupkan untuk hidup dalam kebenaran. Oke, kita percaya kita telah dibenarkan oleh Kristus untuk semua dosa yang dulu kita lakukan. Sekarang ketika kita akan masuk di dalam kehidupan yang baru, kita juga harus percaya ya bahwa kita juga Yesus memiliki kuasa untuk menjadikan kita hidup dalam kebenaran. Dan ini adalah bagian dari hidup oleh iman ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Setan berusaha untuk menjatuhkan, setan berusaha untuk mengembalikan kita. Tapi perjuangan kita adalah bukan berusaha melakukan apa yang Tuhan perintahkan sehingga itu menjelaskan kita hidup benar. Ya. Yang bagian kita adalah kita akan terus melihat ya bagaimana sesungguhnya Yesus telah menang, bagaimana sesungguhnya kuasa Yesus itu berkuasa, dan bagaimana sesungguhnya Yesus sanggup untuk menjadikan kita berkuasa dan menang untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi akan terus seperti itu ya, kita akan memiliki kesanggupan di dalam Kristus untuk hidup di dalam kebenaran. Ada mungkin yang berpikir bahwa mari kita pikir kehidupan ini masih sepertinya masih sering berpaling begitu. Ada dosa-dosa kesayangan yang masih sering berkuasa. Nah, di sanalah fungsi dari iman itu sendiri. Kita akan terus melihat ya Yesus di sana. Kita akan terus melihat bahwa Yesus telah menang. Kehidupan Yesus, kebenaran Yesus, dan saat ini Yesus sementara mengantarai kita kepada Bapa di sorga, itu adalah semua untuk kepentingan kita ya. Dan kita lewat kebenaran Kristus, kita telah ya, sekali lagi ya, kita telah, dan itu harus kita pegang ya. Iman itu bersandar, bergantung, dan berdasarkan pada kebenaran Kristus itu sendiri. Bukan bersandar dan bergantung kepada kita. Dan memang tadi akan menjadi secara alamiah akan menjadi seperti itu. Orang yang oleh iman percaya kepada kebenaran Kristus yang telah membenarkan dosa-dosa yang masa lalu yang telah kita akui kepada Tuhan, dan kemudian Yesus juga oleh iman yang sama sanggup untuk menghidupkan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah indah ya, kebahagiaan yang indah yang kita akan nikmati di dalam Kristus, dan itu akan terjadi seperti itu. Mereka yang dibenarkan, mereka juga akan memiliki kehidupan yang benar di dalam Kristus. Dan bagian kita adalah bukan kita akan melihat bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang benar, ya, tapi kita akan terus hidup oleh iman, menyaksikan akan kuasa dan kebenaran Kristus itu sendiri yang akan menyanggupkan kita terus untuk hidup dalam kebenaran. Oke, Bu Pin, itu mungkin yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Sebagaimana wanita yang bungkuk itu, dibilang tadi di kutipan di atas, dia pandangannya, kalau orang bungkuk pandangannya ke bawah ya. Karena sakit penyakitnya, dia lumpuh itu 18 tahun, pandangannya ke bawah. Dia tidak bisa melihat ke atas. Nah, dihubungkan dengan yang tadi pertanyaan Sister Nina, bahwa ketika kita menyerahkan semua kepada Kristus, yang melakukan tidak berdosa itu lagi Tuhan Yesus.
Ada Brother Ebing ya? Ya. Silakan silakan. Ya, jadi pertanyaannya sangat sederhana ya, dan ini sebenarnya realitas manusia ya. Dan dalam pekabaran ini 2 bab yang lalu atau 3 bab yang lalu, Kewagonan memberi penjelasan dengan sangat jelas bahwa ketika kita betul-betul bertobat atau ya dibenarkan ya, bertobat atau dibenarkan, ya kita pakai kata dibenarkan saja ya, itu betul-betul terjadi perubahan yang radikal. Jadi kalau dulu saya suka berzina, saya suka berbohong, saat saya dibenarkan, saya kehilangan rasa suka itu. Ya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa melakukan hal itu. Saya diberi kuasa untuk tidak melakukan. Tetapi bukan saya dibuat paten untuk tidak melakukan ya. Jadi teman-teman, pembenaran oleh iman itu betul-betul mengubah kita dari dalam. Kita yang dulunya suka sekali gitu, misalnya menonton film misalnya ya. Tapi saat saya dibenarkan, rasa suka untuk menonton itu hilang sama sekali gitu. Tapi apakah saya bisa melakukan untuk menonton? Bisa. Kalau saya mengikuti keinginan itu. Tapi ada beda ketika saya dibenarkan dan sebelum saya dibenarkan. Kalau sebelum dibenarkan, saya distimulasi aja sedikit langsung ikut gitu. Halo? Ya. Gimana Brother Ebing? Ya, tetapi setelah dibenarkan, stimulan itu respon terhadap stimulan itu hilang sama sekali. Jadi sama sekali nggak ada gitu. Itulah kuasa yang Tuhan berikan ya, yang membuat kita tidak lagi dosa itu tidak berkuasa gitu di dalam kehidupan kita. Dan itu betul-betul satu hal yang berbeda. Cuma yang perlu dipertegas lagi adalah apakah konsep pertobatan yang kita miliki itu adalah pertobatan versi Katolik ya, harus ada penyiksaan, harus ada ritual penderitaan dan lain-lain. Nah ini bikin kita jadi susah nih, nggak akan pernah sampai ya pada kebenaran. Tapi kalau kita belajar pembenaran oleh iman versi 1888 ya, pembenaran oleh iman justru adalah solusi bagi kita yang telah terjual ya, diperhamba atau terjual begitu lama di dalam dosa. Jadi dosa-dosa yang dulunya berkuasa itu bisa hilang loh. Dan kalau sempat disebut ada dosa kesayangan, sebenarnya saya tidak setuju dengan dosa kesayangan. Dosa kesayangan sebenarnya itu adalah dosa yang kita beri nilai positif. Ya, kita beri sedikit nilai positif. Kita beri sedikit nilai ada gunanya gitu. Nah, ini yang membuat dosa itu kita sayangi. Tapi kalau kita mengatakan dosa adalah dosa, tidak ada satu dosa yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Semua dosa telah diselesaikan oleh Yesus. Satu-satunya dosa yang menjadi kesayangan adalah kalau kita beri dia sedikit nilai positif. Oke bro, itu aja dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya. Terima kasih Brother Eric atas tambahannya yang tadi ya. Terima kasih Brother Ebing. Maksudnya ini bukan tambahan, jawaban dari pertanyaan ya. Jadi ada lagi yang Sister Nina bilang adalah maksudku saudara seperti ini. Contoh Paulus apa saat dia bertobat dia yang berubah diri, berubah dari pelanggaran hukum menjadi penurut hukum, atau tidak sama sekali dirinya tidak pernah berubah, hanya saja ada suatu kuasa yang hidup di dalam dia. Kalau kita bicara dari konteks pembenaran oleh iman, ya, Kristus yang melakukan di dalam saya, dan Kristus itu pembebas kita, dia yang memberikan kebebasan kepada kita, dan kuasanya itu ada di dalam kita. Kuasanya itu yang seperti tadi Brother Ebing jelaskan, Brother Eric juga jelaskan. Jadi kecenderungan untuk melakukan itu, ya. Kenapa hilang? Siapa yang mengerjakan itu? Kuasa siapa itu? Siapa itu yang membuat kita tidak ingin lagi? Oke, ada yang mau kasih masukan?
Ya, Bro. Jadi pada saat kita dibenarkan ya atau mengalami pertobatan yang asli, hukum itu ditulis di dalam hati kita. Dulu hati kita jahat ya, hati kita jahat, sangat cenderung terhadap dosa. Tapi ketika kita dibenarkan, hukum itu ditulis. Hukum yang dulunya saya benci menjadi satu kerugian. Pada saat hukum itu ditulis, saya menjadi sangat suka terhadap hukum itu. Ya, ini berbeda ya dengan orang yang hanya sekedar menghayal dibenarkan, ya, menjadi anti terhadap hukum. Ini satu hal yang berbeda. Jadi pada saat saya dibenarkan, hukum itu ditulis, saya menjadi sangat suka terhadap hukum. Saya yang disebut memiliki kuasa, itu adalah saat Tuhan menulis hukum itu di dalam hati saya. Dulu dosa berkuasa karena seluruh serat tubuh saya berisikan dosa, tapi saat saya dibenarkan, hukum-hukum Tuhan itu ditulis di dalam tubuh saya gitu, di dalam pikiran dan di dalam hati saya. Jadi saya berubah seperti hukum itu. Dulu hukum saya nggak suka. Ya, yang saya suka adalah keinginan daging dan dosa-dosa. Tapi saat hukum itu ditulis, itu berubah. Saya menjadi suka hukum dan saya menjadi tidak suka terhadap keinginan-keinginan yang berdosa. Dan itulah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri saya gitu. Itulah pekerjaan Yesus yang diam di dalam diri saya. Dia betul-betul mengubah saya ya, bukan hanya sekedar menghapus dosa saya di surga, tapi membiarkan saya dalam dosa-dosa saya. Bukan demikian ya. Jadi pertobatan yang sejati atau pembenaran itu betul-betul mengubah manusia secara radikal. Oke, itu aja bro, terima kasih. Ya. Puji Tuhan, terima kasih ya, Brother Ebing. Bagaimana, Sister Nina? Semoga firman Tuhan memberkati Anda dan Tuhan sendiri yang menjawab semua itu. Kita lanjut kepada kutipan 2-3 kutipan terakhir ya. Masalah selanjutnya adalah setan tidak cenderung mudah menyerahkan hambanya. Ya. Dia datang dipersenjatai dengan serangan godaan yang ganas untuk mendorong kita kembali melayaninya. Melalui pengalaman pahit, kita tahu bahwa dia lebih kuat dari kita dan tanpa pertolongan. Kita tidak mampu menolaknya. Dengan rasa takut terhadap kuasanya, kita berseru untuk mendapatkan pertolongan. Dan kita teringat bahwa kita bukan lagi hamba setan. Nah, ini proses tadi ya, Sister Nina. Ini juga proses ya. Dan kita teringat bahwa kita bukan lagi hamba setan. Kita telah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan demikian dia telah menerima kita sebagai pelayan-pelayannya. Jadi kita dapat berseru kepada bersama sang pemazmur, ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatanku. Kelepasan. Nah, ini kutipan terakhir saya baca yang saya bold tadi ya. Fakta bahwa Tuhan telah melepaskan ikatan-ikatan yang setan lingkar di sekeliling kita, dan dia melepaskan kita apabila kita percaya padanya. Gimana Sister Nina? Apakah kalau kita sudah bertobat, dengan percaya bahwa Kristus akan tolong kita, untuk tidak melakukan dosa-dosa kita lagi, berdusta lagi, berzina lagi, dan sebagainya, apakah kita percaya hal itu? Ini adalah bukti bahwa Tuhan akan menjaga kita. Di Mazmur 23. Ya. Gembala yang baik. Dia akan menjaga kita sebab dia selalu menjaga milik kepunyaannya. Dan kita mendapat jaminan bahwa dia yang telah memulaikan pekerjaan yang baik dalam kita akan meneruskannya sampai akhir pada hari Kristus Yesus. Bukankah ini suatu kelegaan? Saudara sudah menyerahkan, Tuhan, aku nggak sanggup lagi, aku berdosa terus. Tuhan, kuserahkan hidupku, kuserahkan semua pergumulanku ke dalam tangan-Mu. Tuhan memulai satu yang baik. Apakah dia Tuhan yang gagal? Apakah dia akan gagal di tengah-tengah? Wah, saya sudah bertobat dan saya sudah 5 tahun tidak berdusta. Ini tahun ke-6 saya berdusta. Apakah Tuhan kita seperti itu?
Tuhan kita akan menyelesaikan sampai pada hari Kristus Yesus. Dan dengan keyakinan penuh kita menjadi kuat untuk melawan pencobaan. Kuasa siapa itu yang bikin kita kuat? Sekali lagi, jika kita menyerahkan diri kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita adalah pelayan-pelayannya. Atau dengan kata lain, kita adalah alat-alat kebenaran di dalam tangannya. Kita tidak lemah tanpa nyawa atau hanya sebagai alat bodoh seperti yang digunakan dalam pertanian, di mana alat-alat itu tidak dapat mengatakan bagaimana cara penggunaannya. Tetapi kita adalah alat-alat yang hidup, saudara dan saya. Ya. Cerdas, bebas untuk memilih apa pekerjaan kita. Namun, sebutan alat mengartikan suatu sarana, sesuatu yang dengan sepenuhnya diatur oleh ahli tukang, ya, atau tukang ahli. Perbedaan antara kita dan alat-alat sarana mekanis itu adalah bahwa kita dapat memilih siapa yang akan menggunakan kita dan pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Tetapi karena kita telah menentukan pilihan kita dengan menyerahkan diri kita ke dalam tangan si tukang yang ahli itu, kita sepenuhnya berada dalam tangannya. Sama seperti alat-alat mekanis itu yang tak dapat mengatakan bagaimana seharusnya kita dapat gunakan. Kayak cangkul contohnya ya. Cangkul bisa nggak menjelaskan dia fungsinya apa? Ya, parang bisa nggak menjelaskan? Oh, fungsi saya adalah memotong. Ya. Nah, kita ini hidup, kita beda dengan mereka. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya, ketika saudara dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan, kita ada dalam tangannya seperti tanah liat dalam tangan seorang pembuat pot. Yang berarti dia dapat membantu kita sesuai kehendaknya. Kehendak kita terletak pada hak kita untuk memilih apakah kita akan membiarkan dia mengerjakan apa yang baik di dalam kita. Saudara, sudahkah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Ya, dalam konteks yang sesungguhnya. Sehingga kita membiarkan, sudahkah kita mengizinkan Tuhan membantu kita? Ini masalahnya. Terima kasih pertanyaan Sister Nina tadi, karena itu gambaran yang jelas, yang pernah ada dan sering ada, dan itu dialami oleh pribadi lepas pribadi, saya yakin. Bahwa kita bilang, saya bertobat hari ini, besok saya berdosa. Saya bikin lagi dosa-dosa. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena kita seperti wanita bungkuk tadi, pandangannya ke bawah. Ya. Pandangan tidak ke atas. Susah untuk dia memandang ke atas. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang membebaskan, memberikan kita kekuatan untuk lepas dari semua penderitaan itu. Dan kita dapat kekuatan, dapat kemenangan. Sebagaimana hidup bersama Tuhan, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Itu yang menjadi apa namanya? Ada pertanyaan lagi dari Sister Nina. Maaf, apakah jawaban teman-teman didasarkan pada Alkitab? Yang aku baca kok tidak sesuai Alkitab ya. Diri Paulus tidak pernah bertobat dalam berdasarkan pengakuannya sesuai dengan pribadinya itu. Memang tidak mungkin. Ini pembenaran oleh iman versi apa ya? Jawaban lain dengan ya ditulis A.T. Jones. Oke, Sister Nina, yang boleh saya bilang bahwa kita belajar ini ya, dan kami percaya dengan pimpinan Tuhan. Kita belajar A.T. Jones dan Wagoner, dan apa yang kita suguhkan di depan sini di dalam kutipan-kutipan ini sesuai dengan yang A.T. Jones dan Wagoner tulis. Tidak ada yang kita tambah-tambahkan. Makanya di sini kita taruh di sebelah bahasa Inggrisnya dan di sebelah kanan bahasa Indonesia. Oleh karena tidak mau ada apa namanya perbedaan pendapat atau hal-hal yang ditambahkan dari Inggrisnya ke Indonesianya. Ya mungkin kalau Sister mau lebih menyelidiki, silakan, video-video kita banyak, silakan ditonton dari situ. Dan yang pasti
dengan pertolongan Tuhan, yang kita suguhkan adalah apa yang Tuhan ingin kita suguhkan. Tidak ada pemahaman di sini melalui pemahaman diri sendiri. Silakan Brother Ebing. Halo. Ya, jadi kalau bilang ini tidak sesuai dengan A.T. Jones, wah ini salah besar ya. Justru A.T. Jones menulis perubahan. Mungkin belum baca ya, belum baca khotbah A.T. Jones dari awal sampai akhir ya. Khotbah A.T. Jones kan bukan cuma yang ke-12. Dari awal sampai terakhir, Jones itu menulis banyak sekali perubahan radikal. Kalau kita baca Wagoner, untuk buku ini saja, 2 pasal yang lalu atau 3 pasal yang lalu, orang yang dibenarkan atau yang bertobat itu betul-betul mengalami perubahan radikal. Bukan hanya menulis perubahan di surga ya, tapi orang itu sendiri yang bergumul dalam dosa mengalami perubahan yang radikal. Kita baca buku Kabar Kesukaan juga sama. Pasal 3, pasal 4, pasal 5, semuanya menulis ketika kita dibenarkan, diangkat sebagai anak-anak Allah, itu mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, tidak berubah ya, bisa mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan itu adalah tafsiran ya, tafsiran tentang 1888 itu banyak sekali beredar di luar sana. Makanya mereka menjadi orang-orang yang anti terhadap hukum Tuhan, ya, alergi gitu kalau bahas tentang hukum-hukum Tuhan. Rasanya hukum itu kok begitu jijik dan najis, padahal itu hukum itu Yesus sendiri loh. Sifat Yesus yang lain selain kasih karunia ya. Jadi kalau kita betul-betul diubahkan menjadi seperti Yesus, masa kan kita anti menjadi hukum, kita anti terhadap hukum. Ini satu hal yang bertolak belakang dengan pekabaran 1888. Kecuali tafsiran ya, tafsiran 1888 banyak di luar sana. Oke, itu aja bro, terima kasih. Baik, Brother Halo Ebing. Ebing, Kak Opin. Ya, silakan. Iya. Jadi mau tambahkan dulu pertanyaan, mau jawab pertanyaannya Sister Nina. Kita nggak tahu kalau di Indonesia itu apa buku-buku mereka apa aja yang sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Yang kita tahu yang mungkin ada Christ and His Righteousness dengan Kabar Kesukaan. Nah, jadi kalau Sister Nina bilang tidak sesuai dengan buku A.T. Jones, kita mau tanya buku A.T. Jones yang mana yang nggak sesuai gitu. Ya kan, karena setiap perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan. Buku A.T. Jones yang mana yang kira-kira dibaca yang tidak sesuai gitu. Jadi kalau kita belajar dengan benar-benar, dan di sini kan banyak ada buku-buku dari A.T. Jones dengan Wagoner yang kita sendiri sudah baca dan sudah pelajari, yang translate-nya belum ada di Indonesia gitu. Dari semua Wagoner punya buku dengan A.T. Jones selalu berbicara mengenai bagaimana Kristus menciptakan di dalam diri kita hati yang baru. Bagaimana hukum itu akan dituruti di dalam umat manusia. Karena kalau sudah ciptaan baru, ya kita ciptaan lama, kita punya pikiran itu carnal mind yang kita sudah pelajari. Waktu Tuhan menciptakan hati yang baru, pikiran yang baru, yang tadi Ebing bilang, itu hukumnya akan ditaruh di dalam hati kita, dan di dalam diri kita itu pun akan ada penurutan gitu. Itu yang diajarkan oleh A.T. Jones dengan Wagoner ya. Jadi kalau mau dibilang tidak sesuai dengan A.T. Jones, kita minta referensinya, bukunya apa, kutipannya di mana, halaman berapa, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Jadi kita pun belajar di sini yang Brother Opin lagi, Kak Opin lagi share. Ini buku Wagoner, bukan pembahasan pribadinya sendiri gitu. Dan semua dari pembahasan yang kita bahas di buku ini pun bagaimana hukum itu dituruti di dalam kita, dan bagaimana penurutan itu terus akan terjadi di dalam kita ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa Sister Nina, kita minta kutipan buku Ellen White di mana supaya kita bisa belajar bersama-sama, karena tidak mungkin teman-teman belajar Wagoner dengan A.T. Jones atau pembenaran oleh iman yang benar, terus ujung-ujungnya tidak ada ciptaan yang baru dan hukum itu tidak bisa dituruti
di dalam diri kita. Itu sangat impossible karena yang kita baca tidak seperti itu. Oke, thank you Kak. Ya, terima kasih Sister Joy, terima kasih Brother Eding. Ya, jadi untuk Sister Nina silakan nanti dipertanggungjawabkan pernyataannya. Kalau boleh silakan share, ada nomor-nomor kita, dihubungi. Tolong jelaskan tadi yang mana yang tidak sesuai, ya. Jadi kita apa yang kita bilang harus kita pertanggungjawabkan. Kita jangan cuma sekedar untuk menyampaikan sesuatu yang tanpa pertanggungjawabannya, karena kebenaran Tuhan tidak akan mungkin salah dan meleset. Dan di sini dengan pertolongan Tuhan kita tidak datang untuk mau menyesatkan siapa-siapa. Yang kita bahas adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kutipan ini adalah kutipan yang terakhir dan kita akan sambung besok. Terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas tambahan-tambahan pertanyaan, dan apa yang kita sampaikan saat ini biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita akan tutup Bible study kita. Apakah Sister Wasti available untuk doa tutup? Saya lagi sementara jalan sih Pak. Oke. Mungkin Brother Ebing. Kristi yang atau Brother Ebing bisa tutup kita dalam doa. Ya. Terima kasih Brother Ebing. Mari kita